mahasiswi Politeknik Negeri Subang, Prodi Keperawatan dengan nomor pokok 104020003. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 7 bab, yaitu sebagai berikut. Bab 1 yaitu tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. A. Latar belakang pembagian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 1. Perubahan pendidikan ke masa depan. 2. Faktor internal dan eksternal dinamika internal bangsa Indonesia. B. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. 1. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. 2. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. 3. Fungsi dan capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 4. Visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. 5. Kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Dan 6. Metodologi pendidikan kewarganegaraan. C. Landasan pendidikan kewarganegaraan. 1. Landasan ilmiah. 2. Landasan hukum. 3. Landasan story. D. Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Muatan sila yang adil dan beradab. 3. Muatan sila persatuan Indonesia. 4. Muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakteristik bangsa Indonesia. A. Proses bangsa dan bernegara. 1. Asal-usul bangsa Indonesia. 2. Asal-usul istilah Indonesia. B. Identitas nasional. 1. Pengertian identitas nasional. 2. Unsur-unsur identitas nasional. 3. Faktor-faktor pembentukan identitas nasional. 4. Identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa. C. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. 5. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 6. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. 7. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. 8. Pancasila cita-cita tujuan bangsa Indonesia. 9. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. D. Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. 1. Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik. 2. Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. A. Pengertian ideologi. B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. 1. Ideologi Pancasila. 2. Ideologi liberalisme. 3. Ideologi konservatif. 4. Ideologi sosialisme dan komunisme. 5. Ideologi fasisme. D. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi 100-PPU-11-2013. 1. Pokok perkara. 2. Pendapat ahli. 3. Pendapat Mahkamah Konstitusi. 4. Pendapat berbeda hakim
Mahkamah Konstitusi. 5. Putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. A. Memahami negara. 1. Pengertian negara dan unsur-unsur negara. 2. Hakikat, tujuan, dan fungsi negara. 3. Macam-macam bentuk negara. C. Memahami konstitusi. 1. Pengertian konstitusi. 2. Peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. 3. Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. D. Memahami warga negara Indonesia. 1. Pengertian warga negara Indonesia. 2. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. 3. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Bab 5. Memahami negara hukum dan hak asasi manusia dan demokrasi. A. Memahami negara hukum Indonesia. 1. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. 2. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. B. Memahami hak asasi manusia. 1. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. 2. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. 3. Macam-macam hak asasi manusia. 4. Pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. C. Memahami. 1. Perkembangan demokrasi di Indonesia. 2. Pengertian demokrasi Pancasila. 3. Prinsip-prinsip demokrasi. 4. Korelasi demokrasi dengan negara hukum. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. A. Pengertian wawasan Nusantara. 1. Faktor untuk mewujudkan aspirasi dan perjuangan bangsa. B. Landasan, hakikat, dan asas wawasan Nusantara. 1. Landasan wawasan Nusantara. 2. Hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. C. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. 1. Kedudukan. 2. Fungsi wawasan Nusantara. 3. Tujuan wawasan Nusantara. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. 1. Wilayah sebagai raung hidup. 2. Geopolitik dan geostrategi. 3. Perkembangan wilayah Indonesia. E. Unsur-unsur dan wawasan Nusantara. 1. Unsur wadah. 2. Isi wawasan Nusantara. 3. Tata laku wawasan Nusantara. F. Implementasi wawasan Nusantara. 1. Wawasan Nusantara sebagai perencanaan filsafat Pancasila. 2. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. 3. Hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Dan yang terakhir yaitu bab 7 tentang memahami ketahanan nasional dan integritas. A. Ketahanan nasional. 1. Pengertian ketahanan nasional. 2. Unsur-unsur ketahanan nasional. 3. Landasan ketahanan nasional. 4. Asas-asas ketahanan nasional. 5. Sifat-sifat ketahanan nasional. 6. Pendekatan Astagastra dalam mewujudkan ketahanan nasional. B. Pengetahuan ketahanan nasional. 1. Pengaruh hak asasi manusia. 2. Pengaruh demokrasi. 3. Pengaruh lingkungan hidup. 4. Pengaruh aspek kehidupan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. C. Integritas nasional. 1. Integritas nasional dan prioritas masyarakat Indonesia. 2. Strategi integrasi. 3. Integrasi nasional Indonesia. Sekian resume buku tersebut saya buat untuk tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.